alaihissalam. Baik, kita mulai. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semoga Allah SWT berikan taufik kita. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang mulia, mendapatkan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki dua orang istri. Yang pertama adalah Sarah. Ya. Sarah masyhur, sangat terkenal dengan kecantikannya dan kemuliaannya, luar biasa gitu. Tentu kita tidak akan terlalu mendalam membahas tentang bagaimana keadaan atau kehidupan ya Sarah bersama Ibrahim alaihissalam, tapi ada beberapa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang penting untuk kita ketahui berhubungan dengan pelajaran sirah kita ini. Di antaranya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengadakan perjalanan bersama Sarah ke wilayah Mesir di Afrika Utara. Pada saat sampai ke Mesir, kebetulan waktu itu rajanya Mesir di zaman itu zalim, suka sekali mengambil istrinya orang. Ya. Jadi bukan mencari perempuan umumnya, tapi istrinya orang. Kenapa? Karena dia tahu kalau, atau dalam pikiran dia pada saat itu, kalau seandainya wanita ini dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti dia pilihan gitu, dipilih oleh laki-laki tersebut. Jadi perilakunya sangat buruk. Sarah itu sangat terkenal dengan kecantikannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam waktu jalan dengan Sarah masuk ke Mesir, datanglah beberapa prajurit Raja Mesir waktu itu ingin mengambil Sarah. Maka apa yang mereka katakan? Siapa ini? Pertama ditanya, siapa ini? Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini saudariku. Nggak dikatakan istriku. Kenapa? Karena kalau dikatakan istriku, diambil Sarah nantinya. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari tentang bagaimana di mahsyar nanti, ya, orang-orang pada saat kepanasan, ya, orang membutuhkan tentang hadis syafaat kubra, ya. Bagaimana Nabi SAW akan memberikan syafaat nanti pertolongan kepada umatnya di padang mahsyar. Manusia pada saat sudah kepanasan, sudah menunggu lama di mahsyar, Allahu alam berapa lama sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka ada sebagian manusia datang ke Adam lalu berkata, "Hai Adam, engkaulah ayah kami. Engkaulah manusia pertama, mintalah kepada Allah yang supaya Allah datang mengadili kami. Kami ke surga atau ke neraka. Yang penting datang dulu mengadili." Karena di mahsyar sangat panas dan luar biasa pemandangannya gitu. Orang akan ada yang terbalik wajahnya di bawah, ada yang dibangkitkan dengan a'azzakumullah bokongnya di atas dan beragam macam perilaku yang terjadi itu tidak kita bahas juga. Tapi yang jelas pointernya, mereka datang ke Adam, Adam mengatakan, "Hari ini Tuhanku telah murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Nafsi, nafsi, saya cuma bisa selamatkan diriku sendiri. Maka kalian cobalah pergi ke Idris." Datanglah kepada Idris alaihissalam. Lalu Idris juga mengatakan hal yang sama. Intisarinya setiap nabi didatangi ya oleh manusia-manusia sampai mereka tiba kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Saya tidak berani karena hari ini Tuhanku telah marah, belum pernah marah sebelumnya seperti ini, dan tidak akan marah sesudahnya seperti ini." Lalu beliau mengatakan, "Saya telah melakukan perbuatan salah." Apa itu perbuatan salah Nabi Ibrahim AS? Disebutkan dalam riwayat ini. "Saya pernah berbohong." Apa bohongnya? Waktu dia mengatakan kepada prajurit Mesir, "Ini saudari saya." Sebenarnya bukan bohong ya. Beliau di sini maksudnya saudari saya dalam agama gitu. Tapi beliau karena ketaatannya kepada Allah menganggap itu dosa. Jadi beliau mengatakan, "Saya pernah berbohong," padahal bohongnya pun sama orang kafir gitu kan. Demi untuk keselamatan istrinya, dia mengatakan, "Ini saudari saya." Jadi Nabi Ibrahim AS mengakui dalam riwayat ini, bagaimana sebenarnya dulu dia pernah melakukan itu. Dan ini riwayat yang menjelaskan ya kejadian tadi. Kita kembali kepada kisah. Tapi karena kecantikan Sarah, maka prajurit-prajurit Raja Mesir waktu itu tetap mengambilnya. Walaupun sudah mengaku bahwasanya, nah ini adalah saudari saya. Pada saat dibawa ke istana, dan Raja Mesir melihat kecantikan dimiliki oleh Sarah, maka dia langsung ingin menjamahnya. Maka Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar ya diselamatkan. Tiba-tiba saja tangan ya kanannya si raja itu stroke. Tiba-tiba nggak bisa bergerak. Mau menyentuh nggak bisa gitu kan. Maka dia mengatakan, "Apa yang kau lakukan dengan saya?" kata raja itu. Ya. Maka Sarah mengatakan, "Saya tidak berbuat apa-apa. Ya, saya hanya berdoa kepada Tuhan saya agar diselamatkan dari keburukanmu." Maka dia mengatakan, "Mintalah kepada Tuhanmu agar saya dikembalikan ya, dan saya tidak akan ganggu kamu." Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar disembuhkan orang itu sembuh, gitu kan?
Dia tadi belum yakin nih rajanya. Maka apa yang dilakukan? Dia dekati lagi yang kedua kalinya. Jadi dia berbohong tadi. Maka kena sakit yang sama. Tiba-tiba tangannya ingin menjamah, tidak bisa bergerak, gitu kan? Maka dia berkata lagi, mintalah kepada Tuhanmu disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu, saya janji, gitu kan? Ternyata Sarah berdoa lagi yang kedua kali, ya, dia kembali lagi sembuh, dia mau jamah lagi, gitu kan? Sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya, pada saat dia ingin sentuh, akhirnya kembali lagi seperti itu dan dia berkata, saya berjanji dan sudah pasti saya tidak akan ganggu kamu, disaksikan oleh semua apa yang orang-orang yang ada di istana saya ini, saya akan bebaskan kamu. Lalu dikeluarkan seorang budak wanita oleh si raja ini, itulah Hajar. Dikeluarkan oleh raja ini saya hadiahkan untukmu, gitu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah dan disembuhkan tangannya, ya. Raja itu lalu dia berkata dalam riwayat yang masyhur, raja itu berkata, keluarkan wanita ini dari istana saya karena yang kalian bawa adalah jin, gitu. Ya. Karena dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ucapkan kalimat tersebut. Maka pulanglah Sarah membawa Hajar, ya. Ini kisah awalnya, gitu kan. Jadi Hajar itu memang seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir yang tadinya ingin berbuat jahat dengan Sarah. Pulanglah mereka, ya, balik. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim AS tinggal di Palestina, ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim tinggal di Babilonia. Ya. Tapi kalau kita gabungkan kedua riwayat ini, Nabi Ibrahim AS memang lahir di kota Babilonia, ya, di Irak. Dan perlu Anda tahu, Irak itu bukan wilayah asli orang Arab, ya. Nanti kan kita pelajari di pelajaran kita di masalah Nabi Ibrahim AS. Jadi Arab itu ada 2. Ada Arab musta'ribah, ada Arab asli. Ada orang Arab yang asli dan itu dari Yaman asalnya mereka. Dan ada orang Arab yang terarabkan. Ini diistilahkan bagi siapapun yang menikah dengan orang Arab atau menggunakan bahasa Arab di lisannya. Makanya kita lihat seperti negara-negara di Afrika, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, itu semua bukan orang Arab. Ya. Itu mereka bukan orang Arab. Orang Mesir itu aslinya orang Kipti, ya, suku Kipti. Tapi karena mereka pakai bahasa Arab di negaranya dikatakan negara Arab, orang Arab, gitu kan, kena bahasa. Sama dengan Tunis, Jazair, Maroko, 3 negara besar di Afrika Utara ini adalah suku barbar yang terkenal. Ya, setelah mereka masuk Islam, mereka menikah dengan orang-orang Arab, bahasanya sudah pakai bahasa Arab, maka dikatakan orang-orang Arab. Kita temukan juga Sudan, itu asli Afrika, gitu kan, tapi jadi negara Arab. Dan seterusnya. Sama kalau kita lihat ke arah barat, itu arah timur dan arah baratnya, sama juga di Irak. Ya. Irak juga begitu, bukan negara Arab. Ya. Tapi karena mereka menggunakan bahasa Arab dan berbaur, akhirnya dikatakan negara Arab. Jadi Nabi Ibrahim AS bukan asli orang Arab. Ya. Bukan asli orang Arab. Nanti akan kita lebih jauh mempelajari masalah itu bi'idznillah ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim AS akhirnya, Sarah akhirnya pulang bertemu Nabi Ibrahim AS dan mereka semua kembali, ya, ke wilayah Babilonia. Ya. Ini wilayah tempat lahir Nabi Ibrahim AS. Lalu mereka pindah ke Palestina setelahnya. Mereka pindah ke Palestina. Ringkas cerita adalah, karena ini cukup panjang kisahnya, ya, dan ini ada bahasan khusus tentang Nabi Ibrahim AS dengan Sarah. Intinya adalah Nabi Ibrahim AS akhirnya, ya, setelah berapa tahun menikah dengan Sarah, dan Sarah tidak memiliki anak. Ya, sebagian riwayat mengatakan karena beliau mandul, ya, beliau mandul. Sampai umurnya, ada beberapa riwayat yang khilaf, tapi ada pendapat yang kuat mengatakan umur Sarah itu mencapai 60 tahun. Tidak punya anak, gitu kan. Waktu itu ada beberapa riwayat juga yang menyebutkan Hajar dengan Sarah ini selisih umurnya cukup jauh. Karena Hajar itu adalah seorang budak yang masih muda sekali pada saat dihadiahkan, gitu kan. Tapi tidak disebutkan umurnya. Maka selisih umurnya cukup jauh. Sarah karena merasa khawatir dan merasa kesian dengan Ibrahim alaihissalam tidak punya anak, maka dia hadiahkan Hajar untuk dinikahi. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikahi Hajar dan akhirnya dengan setahun menikah itu punya anak. Anaknya adalah Ismail. Jadi dari Hajar itu anaknya adalah Ismail. Setelah punya anak, fitrah, ya, Sarah itu merasa muncul, kenapa kok dia tidak bisa memberikan anak sementara Hajar bisa, gitu kan? Lalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar juga dikaruniai anak dalam kondisi umur beliau 60 tahun. Apa yang terjadi? Setelah 2 tahun proses tadi, umur Ismail alaihissalam, maka malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam
itu memberitahukan berita gembira. Asalnya mereka akan datang untuk menghancurkan kaum Lut. Nabi Lut, ya, yang kaumnya terkenal melakukan homoseksual. Itu keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia keponakan Nabi Ibrahim, dan orang yang paling pertama beriman dengan risalah Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut. Setelah diutus beriman, Allah utus menjadi nabi, maka diutus dia ke kaumnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih muttafaqun alaih, semua nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Jadi sebelum Nabi SAW, itu para nabi berdakwah di masyarakatnya masing-masing. Seperti misalnya Nabi Ibrahim di daerah Palestina, Babilonia, dan wilayah Mekah nantinya. Ada 3 lokasi dakwanya gitu kan. Sementara Nabi Lut, keponakan beliau itu ada di wilayah Yordania. Ya. Kalau sekarang tepatnya batas Yordania dengan Israel ya. Itu ada laut mati, di situ wilayahnya, dakwanya Nabi Lut. Dan tidak ada kewajiban untuk berdakwah di tempat lain. Jadi khusus di wilayah situ saja. Tapi Nabi Muhammad SAW waktu diutus itu untuk seluruh manusia. Gitu kan. Jadi bedanya di situ. Tapi nabi-nabi sebelumnya tidak. Sama halnya Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam dikhusus untuk wilayah sendiri. Jadi keliru kalau ada orang-orang Nasrani mendakwakan agama Nasara sampai ke Indonesia. Itu keliru. Kenapa? Karena Nabi Isa itu hanya khusus untuk Bani Israel gitu loh. Jadi dia bukan untuk kemana-mana didakwahi gitu. Kalau Nabi SAW tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu kan. Kami enggak utus kamu kecuali untuk seluruh alam semesta. Gitu kan? Jadi jelas sekali. Dalam sebuah hadis sahih kata Nabi SAW, innama bu'ithu ilal ahmari wal aswad. Saya diutus untuk golongan merah dan golongan hitam. Artinya jin dan manusia. Gitu kan? Jadi tidak terkecuali. Baik. Akhirnya malaikat datang untuk menghancurkan kaum Lut yang waktu itu homoseksual dan sudah dakwah tidak mau terima. Tapi sebelum ke tempat kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam, mereka mampir dulu di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Ingin menyampaikan berita gembira kepada Sarah bahwasanya Sarah akan hamil dan melahirkan anak. Ya. Karena Sarah tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam kondisi umur sudah tua pun, mandul gak bisa punya anak, bisa hamil dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan kisahnya. Waktu malaikat datang ke rumah Ibrahim alaihissalam, seperti apa sih kejadiannya? Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Urutan 51 ayat 24 sampai ayat 30. Ya. Az-Zariyat 54 urutan surahnya ayat 24 sampai ayat 30 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Sudah sampaikah kepadamu hai Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim, 2 malaikat yang datang untuk menghancurkan kaum Lut. Kisahnya bagaimana? Yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan kata Allah di ayat 24-nya. Ayat 25-nya, ingatlah ketika mereka datang ke tempatnya Ibrahim dan mengucapkan salamun atau keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim pun menjawab salam juga, ya, artinya keselamatan untuk kalian, ya. Sesungguhnya kalian orang-orang yang tidak dikenal, kata Nabi Ibrahim AS kepada 2 malaikat tadi. Siapa kalian ini tidak dikenal gitu. Maka dia pun Ibrahim AS ini terkenal dengan karamnya, ya, sangat ringan tangan, sangat suka dengan tamu gitu. Maka pada saat malaikat ini datang tidak dikenal, lalu dipersilakan masuk, ya, tidak ditanya siapa kalian. Yang pertama Nabi Ibrahim AS lakukan adalah dia dengan secara diam-diam menemui keluarganya di belakang, ya, di dapurnya istilahnya ya. Kemudian dia menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, ya, langsung dimasak dan dihidangkan gitu kepada tamunya. Jadi tanpa menanyakan, ya, siapa kalian gitu. Dan ini sebuah perilaku yang diberikan atau kata ulama tafsir menandakan contoh yang sangat baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau sudah ada yang datang ke rumah, nggak usah dimulai dengan su'udzon dulu, kan gitu. Siapa orang ini dan segalanya, berikan sesuatu, mungkin minuman, mungkin makanan yang bisa ditolong, lalu tanya, ada apa kira-kira kebutuhannya gitu kan. Nabi Ibrahim AS melakukan itu dalam ayat ini. Jadi kemudian dia ke keluarganya menyiapkan seekor sapi kecil, gemuk yang kecil,
yaitu biasanya sapi pilihan gitu kan, kemudian dimasak dan dihidangkan langsung. Lalu tak kala dihidangkan kepada mereka, kepada dua malaikat tadi, Ibrahim lalu berkata, silahkan dimakan gitu ya. Ini ayat 27-nya, ayat 28, tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Ya, merasa takut terhadap mereka dan berkata, janganlah kamu takut atau jangan engkau takut wahai Ibrahim. Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang akan lahirnya seorang anak bagi Ibrahim yang bernama Ishak. Ya, yang bernama Ishak, inilah dari Sarah gitu kan. Jadi nanti di sini kisahnya, rentetannya sudah mulai masuk lebih dalam. Bagaimana Sarah akhirnya punya anak setelah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan umurnya sudah sangat tua dan dia akim. Memang dia orang yang mandul gitu kan. Lalu dikatakan kemudian istrinya, ya Sarah tadi, istrinya Ibrahim AS, datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata. Artinya dia kaget gitu. Kok ada berita gembira dari malaikat nih, dia akan hamil dan punya anak gitu. Dia mengatakan, sungguhnya aku seorang wanita yang tua dan mandul. Lalu para malaikat menjawab, demikianlah Tuhan kalian memfirmankan, ya, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu membuat apapun, bahkan Allah mampu membuat semua wanita hamil tanpa laki-laki kalau Allah mau. Nah, gitu. Bisa melahirkan punya anak, bisa punya keturunan, tidak harus berhubungan biologis antara suami istri. Tapi itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Lalu kisahnya adalah Sarah hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Ya. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam nanti kita akan kembali kepada atas tadi bahasan awal kenapa diberikan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena dari dua istrinya dua-dua anaknya nabi, Ismail dan Ishak. Gitu. Dua-duanya nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya jadi mempunyai dua orang putra, dua-duanya Nabi Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ismail, ya, pada saat dia baru lahir dan sudah masyhur kisahnya, saya ringkaskan kembali gitu kan, yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian pada saat ya, selesai melahirkan tadi, ya, Sarah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail. Kemana? Ke Mekah. Sudah masyhur, ya. Dibawa ke Mekah. Waktu akan pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menceritakan kepada Hajar dan anaknya Ismail. Tidak, Ismail memang masih kecil ya, masih menyusui. Tapi tidak menceritakan kepada ya, Hajar, kita mau kemana nih, tidak diceritain. Dibawa aja, naik unta sampai tiba di Mekah. Mekah waktu itu padang pasir, nggak ada pohon, nggak ada orang, lembah gitu. Jadi kalau Anda lihat ya, gambar aslinya Ka'bah itu ada pegunungan sekelilingnya dan itu lembah. Makanya hikmahnya di sana tidak pernah hujan. Satu kali hujan banjir pasti. Karena memang lembah. Ya itu lembah. Jadi kalau turun hujan dari gunung itu pasti ngumpuk semua di Ka'bah itu. Seperti kejadian beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin masih ada fotonya itu sampai di pintu Ka'bah banjirnya gitu kan. Itu mungkin tahun 60-an ya terjadi di Mekah dulu. Itu karena memang tidak pernah hujan, dengan hikmah Allah SWT. Pada saat hujan pun maka terjadi banjir. Waktu itu tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada orang, nggak ada kehidupan gitu. Padang pasir, ya lembah. Tetapi sebagian ulama mengatakan memang asalnya ya Ka'bah itu asasnya sudah ada. Asasnya sudah ada. Dan pernah Ka'bah itu dibangun oleh Adam alaihissalam dengan Syith, anaknya. Atau anak Nabi Adam namanya bernama Syith, ya. Mungkin yang Bapak Ibu kenal Qabil dan Habil kan gitu. Tapi ada lagi yang satu namanya Syith, dan Nabi Adam alaihissalam punya banyak anak. Syith ini anak yang sangat saleh, tapi dia tidak diangkat menjadi nabi. Khilaf di antara ulama, tapi dikatakan tidak diangkat menjadi nabi karena sudah disepakati 10 abad, ya. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam itu tidak ada syirik. Tidak dibutuhkan nabi. Gitu kan? Nanti setelah adanya kesyirikan barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Idris alaihissalam, gitu kan? Jadi konseptualnya di sini jelas. Lalu Ismail alaihissalam dibawalah Hajar dengan ibunya Hajar oleh Ibrahim alaihissalam ditaruh. Pada saat tiba di lembah itu lalu diletakkan langsung, ditaruh aja. Silakan turun di sini. Hajar bingung. Berkata dalam riwayat Sahih, "Hai Ibrahim, ya, apakah Anda meletakkan kami di lembah ini? Tidak ada kehidupan, tidak ada orang." Kemudian Nabi Ibrahim waktu turun itu langsung mau jalan gitu. Loh, ini nggak ada keterangan, nggak ada kejelasan, apa ini, kita mau buat apa di sini gitu. Ya. Lalu Nabi Ibrahim AS karena merasa sedih sebenarnya. Ini kan perintah. Perintah Allah cuma datang wahyunya apa? Antar istrimu dan anakmu Hajar dan Ismail ke Mekah. Bas, di lembah itu saja.
Selesai. Untuk apa di sana nggak jelas. Ditaruh aja di sini. Pokoknya perintah Allah begitu. Nanti datang perintah setelahnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun lakukan saja, patuh.